Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, azanillah wa iyyakum, para jamaah, para asatidzah, para santri di Ma'had Ihya'us Sunnah Tasikmalaya, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di Jumat sore ini dalam kajian rutin membahas kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Khusus sore ini langsung live dari Ma'had Ihya'us Sunnah Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita sedang membahas rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada takdir. Sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu bahwa iman kepada takdir adalah wajib, bahwa takdir itu ada karena diterangkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang sahih, sebagaimana yang sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kita juga sudah jelaskan bahwa iman kepada takdir mencakup beberapa poin. Poin pertama, beriman terhadap ilmu Allah. Maknanya Allah mengetahui segala sesuatu, baik alam nyata ataupun alam gaib, baik yang besar termasuk yang super kecil, di langit ataupun di bumi, baik benda-benda, makhluk-makhluk hidup ataupun benda mati, termasuk peristiwa kejadian yang sudah terjadi di masa lalu, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, dan ketika itu terjadi bagaimana kejadiannya, semuanya serba diketahui oleh Allah. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Itu poin pertama yang wajib kita yakini sebagai bagian dari iman kita pada takdir. Yang kedua, beriman kepada catatan takdir. Maknanya seluruh yang Allah ketahui tersebut sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, termasuk kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat sudah tercatat. Dan itu wajib kita yakini karena ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu sudah kami catatkan di catatan induk. Di Imam Mubin maknanya catatan yang sudah jelas dan gamblang. Itu Al-Quran, surah Yasin ayat yang ke-12.
Dalam surah Al-Hajj ayat 70 Allah menyatakan, alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wal ard inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala allahi yasir. Tidakkah engkau lihat bahwa Allah mengetahui semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, dan semua itu sudah tercatat dalam sebuah kitab. Dan sungguhnya hal itu amat sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ayat-ayat tadi ditambah dengan banyak hadis yang sahih menjelaskan semua yang Allah ketahui sudah dicatat di dalam sebuah kitab. Maka wajib kita meyakininya, meyakini bahwa segala sesuatu sudah dicatat, termasuk bagian dari iman kita kepada takdir. Itu semua sudah diterangkan di pertemuan yang lalu. Kita juga sudah menjelaskan ada 5 pencatatan takdir. Pertama, takdir azali. Takdir azali adalah takdir yang ditetapkan dari awal mula kejadian alam jagat raya ini, bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ada, sebelum makhluk yang ada di langit dan di bumi ada, 50.000 tahun sebelumnya sudah Allah catatkan semuanya. Apa yang akan terjadi di langit dan di bumi. Semua sudah tercatat, dan itu terjadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Hadid ayat 22 dan 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kata Allah, tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian, kecuali semua itu sudah tercatat dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakan semuanya. Dan Nabi SAW menegaskan maksud sebelum kami menciptakan semuanya, artinya sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Itu takdirnya sudah ditetapkan. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Kata Nabi SAW, Allah telah mencatatkan takdir-takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam riwayat Abu Daud dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Qala rabbi wa madha aktub? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Kata Nabi SAW, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, pena, pulpen. Lalu Allah berfirman, berbicara kepada si pena tadi, tulis olehmu. Pena ini bisa bicara.
Nanti jangan ada pertanyaan, penanya bentuknya kayak apa, ukurannya kayak apa, jangan. Saya jawab sekarang, nggak tahu. Karena nggak ada keterangan tentang sifat dari pena ini. Pokoknya Allah berfirman kepada pena itu, catat olehmu. Pena ini Malik bertanya, ya Allah apa yang harus saya catat? Kata Allah, catat olehmu takdir segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Akhirnya si pena itu menulis. Lalu tulisannya itu terpelihara, dijaga, yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Lauh artinya lembaran-lembaran papan. Mahfuz yang terpelihara. Dan itu terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Inilah catatan pertama, dan itu disebut dengan catatan takdir azali. Kedua, kitabatul mitsaq. Catatan mitsaq. Mitsaq itu perjanjian antara manusia dengan Allah. Dan ini hanya terjadi antara, catatan ini hanya berisi perjanjian antara manusia dengan Allah. Kapan terjadi? Terjadinya ketika kita sebagai manusia itu masih berupa sel sperma yang tersimpan di dalam tulang sulbi masing-masing bapak-bapak kita. Bapak kitanya belum berjumpa dengan ibu. Tapi calon anak ini sebelum dipancarkan masih berupa sperma, itu mengadakan perjanjian dengan Allah. Sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf 172 sampai 174, wa idh akhadha rabbukum min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidana. Ingat, ketika Allah mengambil perjanjian dari semua anak Adam, semua manusia, min zuhurihim, dari punggung-punggung bapak-bapak mereka. Di dalam tulang punggungnya ini tersimpan cairan, yang kemudian disebut cairan sperma, yang nanti akan dipancarkan. Setelah dipancarkan bertemu dengan sel telur di rahim ibu, baru itu nanti menjadi calon bayi. Sebelum dipancarkan, maka si sel sperma yang kelak akan menjadi orang ini ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu, aku penciptamu, aku yang mengadakan kamu? Maka si calon ini menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi. Isi persaksiannya apa? Mengakui Allah sebagai Rabb bagi dirinya, sebagai pencipta yang mengadakan dan seterusnya. Sebelum ini dilahirkan. Konsekuensinya nanti setelah lahir harus menyembah Allah Azza wa Jalla. Apakah kita tahu dan ingat? Tidak. Kita kan nggak ingat itu peristiwa ya, tapi kita pernah mengalaminya. Karena kita tidak ingat, begitu lahir ke alam dunia, oleh Allah diberitahu. Dulu kamu waktu masih sebelum dilahirkan kamu berjanji mengakui Allah sebagai Rabb. Nah sekarang buktikan di dunia.
dengan hanya menyembah Allah Azza wa Jalla. Allah jelaskan ini, kata Allah, an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Agar nanti pada hari kiamat kamu tidak berkata, oh kami lupa terhadap hal ini, kami lalai. Ya, kita pasti lupa, nggak ingat. Tapi makanya Allah ingatkan lagi sekarang di dunia. Sehingga kita tahu dulu kita pernah berjanji. Dan itu perjanjian dicatat. Inilah catatan yang kedua, disebut catatan mitsaqo. Dan itu terjadi bagi semua manusia. Apa isinya? Mengakui Allah sebagai Rabb, mau mentauhidkan Allah. Yang nanti ketika hidup harus dibuktikan, diwujudkan di alam dunia dalam bentuk hanya ibadah kepada Allah. Itu catatan kedua. Catatan ketiga disebut catatan takdir umri. Umri itu umur. Kapan ini terjadi? Ini terjadi ketika kita sudah jadi janin. Usia kandungan kita 4 bulan di dalam perut ibu, di rahim ibu. Setelah 4 bulan, Allah ngutus malaikat mencatatkan 4 hal. Apa 4 hal ini? Pertama adalah ajalnya, kapan matinya. Kedua, amal-amalnya. Apa saja yang akan diamalkan oleh orang ini. Ketiga, rizkinya. Keempat, suka dukanya, menderita atau bahagianya. 4 ini dicatat. Sebagaimana diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Kata Nabi SAW, sesungguhnya masing-masing kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Nutfah itu mungkin bahasa ilmiahnya sighat. Ada pelajarannya di mata pelajaran biologi kan. Kalau sel sperma sudah dipancarkan bertemu dengan sel telur, lalu menempel di dinding rahim, itu nutfah. 40 hari. Terus summa yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik. Setelah itu berubah menjadi mudghah selama 40 hari pula. Alaqah selama 40 hari. Kemudian summa yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik, lalu selama 40 hari ketiga menjadi mudghah. Nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari. 40 hari kali 3 berapa hari? 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Thumma yursalul malaku, kemudian diutuslah satu malaikat. Fayunfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh kepada si janin usia 4 bulan ini. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, lalu malaikatnya diperintahkan untuk mencatatkan 4 kalimat. Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Catatkan 4 hal.
Pertama rizkinya, kedua ajalnya, ketiga amalnya, keempat suka dukanya. Sudah dicatatkan 4 hal masing-masing kita. Dan itu yang pasti terjadi. Amal yang kita lakukan, kalian duduk di sana, ada yang memperhatikan, ada yang kipas-kipas karena panas. Padahal ada AC ya, ini jalan nggak AC. Kurang kipas angin. AC ada, kipas angin juga harus ada, biar ada sirkulasi gitu. Usulkan nanti, adakan kipas angin. Ada yang ngobrol, ada yang menulis, saya begini. Ini amal kita semua sudah dicatat ketika usia kita 4 bulan di dalam perut ibu. Rezeki kita juga sudah dicatatkan. Amal kita sudah dicatatkan. Ajal kita, kapan kita mati, di mana, lagi apa, disebut dengan takdir umri. Inilah catatan yang ketiga. Keempat, disebut catatan takdir hauli atau sanawi. Catatan tahunan. Catatan tahunan ini menginduk kepada masing-masing nasib kita, menginduk kepada catatan umri tadi, tidak akan bertolak belakang, dengan catatan mitsaq dan tidak akan bertolak belakang dengan catatan ajali. Kalau azali induk semua yang akan terjadi di alam. Kalau umri, masing-masing makhluk ini seumur hidup sekali dan menginduk kepada catatan azali. Tidak akan beda. Kalau di catatan azali mah umur kita 60, kenapa di catatan umri mah jadi 70? Enggak, akan sama. Nah, yang keempatnya catatan hauli. Hauli itu tahunan. Setiap tahun takdir yang akan terjadi selama setahun ke depan dicatat. Catatan ini tidak akan berbeda dengan catatan umri atau catatan azali, sama. Kapan pencatatan takdir setiap tahun ini? Dilakukan setiap malam Lailatul Qadar. Itu yang menjadi rahasia. Kenapa malam itu disebut malam Lailatul Qadar? Qadar dengan arti takdir, malam penetapan takdir. Dan itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Ad-Dukhan ayat 3-5 Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailati mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Dan sesungguhnya kami memberi peringatan. Di malam itu dipisahkan, ditetapkan seluruh urusan dengan sebenar-benarnya. Sebagai perintah dari sisi kami dan kamilah yang mengutus para utusan. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, Wallahilladzi la ilaha illahu innaha lafi Ramadan.
wa innaha lailatul qadar yufraqu fiha kullu amrin hakim fiha yaqtadillahu ta'ala kulla ajalin wa amalin wa rizqin ila mithliha. Kata Imam Hasan al-Basri, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, ini terjadi di bulan Ramadan dan terjadi di malam Lailatul Qadar. Di malam itu ditetapkan segala urusan. Di malam itu Allah menetapkan semua ajal, amal, rizki, dan yang lain-lain. Tahun ini si Anu mati, ada lagi yang akan lahir. Si Anu dapat rizki, si Anu amalnya begini. Si Anu haji tahun ini. Ditetapkannya di malam Lailatul Qadar. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini, yuktabu min ummil kitab fi Lailatul Qadar ma yakunu fis sanah min mautin wa hayatin wa rizqin wa matarin hatta al-hujjaj. Yuqalu yahujju fulan wa yahujju fulan. Kata Ibnu Abbas, beliau menyatakan di catatan induk setiap malam Lailatul Qadar apa yang akan terjadi selama setahun ke depan, baik kematian seseorang atau kehidupan seseorang atau kelahiran seseorang atau rizki atau hujan atau para jamaah haji. Dikatakan si fulan tahun ini haji, si fulan tahun ini haji. Semua itu ditetapkan di malam Lailatul Qadar, dicatat. Dan catatan di malam Lailatul Qadar itu menginduk ke catatan takdir azali. Tidak akan berbeda. Dan ini terjadi setahun sekali di malam Lailatul Qadar. Itulah catatan takdir yang keempat. Yang kelima, disebut takdir yaumi, catatan takdir harian. Setiap hari Allah sibuk. Apa kesibukannya? Salah satunya Allah menetapkan apa yang akan terjadi esok. Esok akan terjadi ini. Esok si fulan akan dapat rezeki. Esok si fulan yang lain akan mati. Esok ada yang akan lahir. Esok ada yang akan beramal begini. Itu setiap hari dicatat. Dan catatan harian ini tidak akan beda dengan catatan tahunan atau catatan umur atau catatan azali. Dan catatan harian ini disebut terjadinya ditetapkannya takdir atau ditetapkannya kejadian sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rahman 29. Kata Allah, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah, yas'aluhu man fis samawati wal ard, memintalah kepada Allah semua makhluk yang ada di langit yang ada di bumi. Kulla yawmin huwa fi sya'an, setiap hari Allah sibuk. Dan disebutkan wa min sya'nihi ta'ala ayaghfira dzamban wa yufarriju kuraba wa yarfa'u qauman wa yadha'u akharin. Ini tafsir Imam Bukhari yang didasarkan kepada sebuah hadis yang mauquf yang sampai kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Di antara kesibukan Allah setiap hari adalah Allah mengampuni dosa,
memberi jalan keluar dari orang yang sedang kesulitan, atau memuliakan satu kaum, menghinakan kaum yang lain, itu kesibukan Allah setiap hari. Berkata Husain bin Fadl, kata dia, huwa suqul maqadir ilal mawaqit. Yang dimaksud setiap hari Allah sibuk adalah Allah menggiring takdir untuk terjadi pada waktu yang telah Allah tetapkan. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama, anna takdir yaumi huwa ta'wilul maqdur 'alal 'abdi wa inqadhuhu fihi fil waqti alladhi sabaqa annahu yanaluhu fihi la yataqaddamuhu wa la yata'akhkharu kama anna fil akhirati ya'ti ta'wilul jaza'al mau'ud in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Takdir yaumi ini adalah yang dimaksud dengan peristiwa yang ditetapkan terjadi menimpa seorang hamba pada waktu yang memang telah Allah tetapkan. Tidak terlambat, tidak terlalu cepat dari waktunya. Pas Allah menetapkan pada detik anu, hari anu, tanggal sekian, tahun sekian, si anu, si fulan akan mengalami ini. Itu pas terjadi di sana. Karena catatannya sudah 4 kali dicatat. Di Lauhul Mahfuz sudah tercatat ketika anak itu, orang itu berumur 4 bulan di catatan di kandungan ibunya. Di Lailatul Qadar tahun lalu sudah dicatatkan, malam tadi sudah dicatatkan. 4 kali pencatatannya pasti terjadi tepat di waktu yang ditentukan. Termasuk juga balasan di akhirat nanti. Kalau orang itu melakukan kebaikan, balasannya kebaikan. Kalau keburukan, diazab tepat secara tidak akan meleset, tidak akan melebihi kadar dosanya. Kalau itu adalah hukuman, tidak akan kurang dari itu secara tepat, secara pas. Inilah 5 catatan takdir. Dan 5-5-nya wajib untuk kita yakini. Jadi 5 catatan takdir ini, pertama takdir azali. Kapan terjadinya? 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Apa yang dicatat di sana? Semua peristiwa sampai hari kiamat. Catatan kedua, catatan mitsaq, perjanjian antara manusia dengan Allah. Kapan terjadinya? Jauh sebelum dia menjadi janin, masih berupa sperma. Catatan ketiga, catatan umri, yaitu ketika manusia berusia berapa? 4 bulan di dalam perut ibunya. Apa yang dicatatkan? 4 hal. Pertama, ajalnya, rizkinya, amalnya, dan suka dukanya. Terus yang keempat, catatan tahunan. Kapan terjadinya? Lailatul Qadar. Ya. Apa yang dicatatkan? Peristiwa setahun ke depan. Dan yang terakhir, catatan yang kelima, catatan harian. Setiap malam. Apa yang dicatat? Semua peristiwa yang akan terjadi esok. Ya. Itulah poin kedua dari iman kepada takdir. Poin pertama, mengimani ilmu Allah, bahwa ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Kedua, mengimani semua yang Allah ketahui itu sudah dicatat dengan 5 catatan yang tadi.
Poin ketiga, beriman kepada kehendak Allah yang pasti terjadi dan kekuasaan Allah yang mencakup seluruh makhluk. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Dengan kekuasaan Allah, dengan takdir Allah, mau tidak mau. Berfirman Allah di dalam Al-Quran, Surah Yasin 82, Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hanyalah apabila Allah menghendaki sesuatu, Dia hanya cukup mengatakan kun, jadilah kamu. Fayakun, maka jadilah sesuatu tersebut. Jadi apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, mau tidak mau. Wa man lam yasha lam yakun. Li adami masyiatillahi ta'ala iyah laisa li adami qudratihi alaih. Tapi apa yang tidak Allah kehendaki, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Tidak terjadinya itu karena Allah tidak menghendaki, bukan karena Allah tidak mampu. Kalau Allah menghendaki, gampang. Adapun hal itu tidak terjadi karena Allah tidak menghendaki. Apa ada sesuatu yang bagus, baik, tapi Allah tidak menghendaki? Ada enggak? Ada. Contohnya umpamanya, kalau semua makhluk, jin dan manusia, semuanya beriman kepada Allah. Ini bagus atau tidak? Bagus, tapi ternyata Allah tidak menghendaki. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus 99, walau syaa rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Allah menghendaki, pasti berimanlah semua yang ada di muka bumi ini semuanya. Kalau Allah menghendaki, gampang. Tapi ternyata Allah tidak menghendaki, makanya tidak terjadi. Buktinya apakah semua makhluk di dunia ini beriman kepada Allah? Tidak. Ada yang tidak beriman? Banyak. Lebih banyak yang beriman yang tidak beriman lebih banyak. Kalau Allah menghendaki, gampang semuanya beriman, tapi Allah tidak menghendaki. Makanya tidak terjadi. Tidak semua manusia dan jin beriman. Kebanyakan yang durhaka. Tidak berimannya mereka karena memang Allah tidak menghendaki, bukan karena Allah tidak mampu. Walau sya'allahu maqtatalu. Kalau Allah menghendaki, manusia tidak akan berperang. Kalau Allah menghendaki, gampang. Semuanya damai, sudah. Tapi Allah tidak menghendaki. Allah menghendaki banyak yang kafir, yang musyrik. Allah menghendaki terjadi peperangan. Terjadi peperangan, kebaikan apa keburukan? Keburukan. Adanya kekufuran dan perbuatan syirik itu baik apa buruk? Buruk. Tapi Allah menghendaki. Apakah berarti Allah menghendaki keburukan? Ya, makanya terjadi. Kenapa Allah menghendaki keburukan? Karena ada hikmah yang sangat besar di balik keburukan ini. Dari keburukan-keburukan lahir kebaikan yang banyak dan agung. Kebaikan yang agung dan banyak ini tak mungkin ada tanpa ada keburukan. Apa contohnya? Contohnya karena ada keburukan berupa syirik, kufur, dan penyimpangan lainnya, maka ada dakwah. Ada amar ma'ruf nahi munkar.
ada tobat, ada jihad, ada mati syahid. Kenapa ada dakwah? Karena ada syirik, ada kufur, ada bidah, ada maksiat, ya enggak? Kalau semua manusia iman, bertauhid, sesuai sunnah, taat semuanya, enggak ada yang durhaka, akan ada dakwah? Enggak ada. Untuk apa didakwahi sudah soleh? Kalau tidak ada kufur, syirik, bid'ah, khurafat, tidak ada maksiat, tidak ada dosa, ada amar ma'ruf nahi munkar? Nggak ada. Ada jihad? Nggak ada. Ada tobat? Nggak ada. Untuk apa tobat? Nggak ada yang berdosa. Kalau nggak ada jihad, ada mati syahid? Tidak ada. Jadi dari semua keburukan lahir beberapa kebaikan yang banyak. Selain semua keburukan tadi menjadi ujian bagi kita. Rata-rata yang buruk-buruk itu menyenangkan untuk dilakukan. Semua yang Allah haramkan itu bikin kita happy loh. Makanya walaupun dilarang, diancam dengan azab yang pedih, perbuatan haram banyak peminatnya. Walaupun harus bayar. Bayarnya juga tidak murah, mahal loh. Coba umpamanya judi. Judi bisa dilakukan tanpa uang? Tidak bisa. Uang tuh bisa jutaan, ratusan juta, miliaran. Kalah dalam waktu yang singkat. Mabuk. Mabuk gratis? Enggak. Harus beli. Rasa minuman keras enak apa tidak? Tidak. Kenapa antum tahu? Pernah nyoba? Pernah? Kayaknya ya, kayaknya tidak. Dilihat dari orang meminumnya. Ya, hanya sedikit, tidak ternikmati. Ya enggak? Udah. Pernah ada yang lihat gitu? Beda dengan orang minum kopi segelas. Coba lihat ketika orang minum kopi, ternikmati, seruput. Kelihatan nikmatnya kan? Kelihatan. Beda dengan yang minum keras. Kayak nahan nafas. Kayak ingin cepat berlalu dari mulut dan dari tenggorokan. Ini menunjukkan gak enak rasanya. Terus harganya mahal, murah? Mahal. Satu botol bisa jutaan. Si kopi mah ngan 2.000, ya enggak? Segelas gini air kopi 2.000 cukup. Gratis malah. Minta ke orang. Tapi yang mabuk lebih banyak peminatnya. Tempat-tempat mabuk setiap malam penuh itu. Sekali keluar satu malam jutaan. Banyak peminatnya. Mabuk, judi banyak peminatnya. Zina apalagi itu. Mahal itu. Dan seterusnya. Jadi yang Allah haramkan rata-rata menyenangkan, maka banyak peminatnya walaupun mahal, harus keluar banyak uang. Itu semua menjadi ujian. Kita tahan nggak menjauhi itu semuanya? Nah, kalau teruji dengan itu, tetap dijauhi semua yang haram walaupun menyenangkan, maka pahalanya berlipat dibanding tanpa ujian. Jadi itulah hikmah kenapa Allah menghendaki keburukan, menciptakan, mentakdirkan keburukan, termasuk iblis. Iblis ada sendiri atau diciptakan? Diciptakan. Siapa yang menciptakannya? Allah.
Kenapa Allah menciptakan iblis, mentakdirkan adanya iblis? Banyak hikmahnya. Pertama, sebagai ujian bagi kita orang-orang yang beriman. Kedua, adanya iblis dan anak turunannya, setan-setan dari kalangan bangsa jin ini, nanti selain menjadi ujian juga melahirkan banyak kebaikan. Adanya jihad, adanya dakwah, adanya nasihat, adanya amar ma'ruf nahi munkar, adanya mati syahid, itu lahir dari adanya iblis. Kalau tidak ada kekufuran, tidak ada syirik, tidak ada bid'ah, tidak ada dosa, tidak ada maksiat, tak akan ada tobat, tak akan ada dakwah, tak akan ada amar ma'ruf nahi munkar, tak akan ada jihad, tak akan ada mati syahid. Jadi apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, walaupun itu keburukan. Allah mentakdirkan keburukan dengan hikmah yang sangat banyak. Dan kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Walaupun yang tidak Allah kehendaki itu baik. Tapi Allah tidak menghendakinya. Contohnya tadi, yang baik tapi tidak dikehendaki oleh Allah adalah berimannya seluruh manusia. Kalau semua manusia dan jin beriman, bagus apa tidak? Bagus, baik. Tapi Allah tidak menghendakinya dengan hikmah tertentu. Jadi kalau Allah tidak menghendaki, maka apa yang tidak dikehendaki oleh Allah itu tidak akan terjadi. Tidak terjadinya karena Allah tidak menghendaki, bukan karena Allah tidak mampu untuk mengadakannya. Maka berkata muallif, "Fas-sababu fi adami wujudi syai' wa adamu masyiatillahi ta'ala ijadahu la annahu ya'jizu anhu. Ta'ala Allahu wa taqaddasa wa tanazzaha an dzalik." Sebab tidak terjadinya sesuatu karena tidak adanya kehendak Allah atas sesuatu itu, bukan karena lemahnya Allah untuk mengadakannya. Tak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah di alam jagat raya ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir 44, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi, innahu kana 'aliman qadira." Kata Allah, tidaklah ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah, baik di langit ataupun di bumi. Sesungguhnya Dia Maha Alim dan Maha Qadir. Itulah poin yang ketiga sebagai bagian dari iman kita kepada takdir, yaitu beriman kepada kehendak Allah. Dengan makna apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Maka semua yang terjadi, baik yang baik atau yang buruk, itu kehendak Allah. Kalau ada keburukan yang terjadi, itu kehendak Allah. Dan Allah menghendaki keburukan terjadi karena hikmah yang sangat banyak. Seperti yang tadi dijelaskan, dari keburukan lahir banyak kebaikan. Ya, adanya tobat, adanya dakwah, adanya amar ma'ruf nahi munkar, adanya nasihat, adanya jihad, adanya mati syahid, semua lahir dari keburukan yang ditetapkan tadi. Ya, ada pertanyaan, harus agak mikir. Apakah semua yang Allah kehendaki pasti dicintai oleh Allah apa tidak?
Tidak. Ada sesuatu yang Allah kehendaki tapi Allah benci. Ada? Apa contohnya? Ya keburukan tadi. Kekufuran, syirik, bid'ah, maksiat, dosa itu dibenci oleh Allah. Walaupun dibenci, Allah menghendaki itu terjadi. Ya, dengan alasan tadi. Kenapa Allah menghendaki keburukan? Pertama sebagai ujian bagi manusia, yang kedua dari keburukan tadi lahir banyak kebaikan. Jadi tidak semua yang Allah kehendaki berarti dicintai oleh Allah. Enggak. Kadang Allah menetapkan sesuatu yang Allah benci. Kenapa Allah menetapkan sesuatu yang dibenci? Tadi sebagai ujian bagi manusia dan melahirkan banyak kebaikan dari hal itu. Itulah poin yang ketiga. Beriman kepada adanya kehendak Allah. Dengan makna semua yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Tambah catatannya, semua yang Allah kehendaki pasti terjadi walaupun kejadian itu buruk. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tak mungkin terjadi walaupun itu baik. Contohnya yang baik tapi yang tidak dikehendaki oleh Allah apa? Berimannya semua manusia. Itu baik tapi Allah tidak menghendaki. Dengan hikmah tertentu. Poin keempat, sebagai bagian dari iman kepada takdir adalah martabatul khalqi, masalah penciptaan. Bagian dari iman kita kepada takdir. Apa maknanya? Wahyal iman bi anna Allah khaliqu kulli syai'in fahuwa khaliqu kulli amilin wa amalihi wa kulli mutaharrakin wa harakatihi wa kulli sakinin wa sukunihi wa ma min dzarratin fis samawati wala fil ard illa wallahu subhanahu wa ta'ala khaliquha wa khaliqu harakatiha wa sukuniha subhanahu la khaliqa ghairah wa la rabba siwah. Maknanya adalah beriman bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Dia menciptakan makhluk yang beramal dan menciptakan amalan yang dilakukan oleh makhluk itu. Menciptakan semua gerakannya, menciptakan semua yang bergerak dan gerakannya. Menciptakan semua yang diam dan kediamannya dan diamnya dia. Tak ada sebutir debu pun di langit ataupun di bumi. Kecuali Allah lah yang menciptakannya, yang menciptakan gerakannya, yang menciptakan diamnya si debu itu, Maha Suci Allah. Tidak ada pencipta lain selain Dia dan tidak ada Rabb lain selain Dia. Kita semua ini contoh manusia. Manusia ciptaan Allah. Apa yang dilakukan oleh manusia, amal manusia juga ciptaan Allah. Gerakan yang dilakukan oleh manusia yang bergerak atau benda mati yang bergerak. Ada benda mati tapi bisa bergerak? Ada, mungkin digerakkan oleh yang lain. Oleh tiupan angin, oleh arus air, oleh pengaruh benda lain. Besi gitu ya, disimpan, dekatkan magnet. Bergerak nggak besi itu? Bergerak, bisa mendekat, bisa menjauh ya. Kalian belajar fisika apa tidak? Tidak. Ada yang belajar.
Dalam ilmu fisika ada yang disebut dengan resonansi. Ingat nggak? Apa itu resonansi? Bergeraknya suatu benda karena pengaruh gerakan benda lain yang frekuensinya sama. Contoh umpamanya, ini hanya contohnya, gitar, alat musik. Ada dua gitar yang sejenis. Dijentrengkan, dibunyikan satu senarnya. Peng gitu. Apa yang terjadi? Gitar yang satunya ikut bunyi. Iya enggak? Iya gitu. Katanya, kalau nggak salah waktu saya SMP belajar itu dan dibuktikan, iya. Kenapa gitar yang satunya bunyi? Karena frekuensi senar ini dengan senar yang dibunyikan sama. Terpengaruh dia ikut bunyi itu. Itu yang disebut dengan resonans. Jadi ada benda mati bergerak karena pengaruh benda lain. Semua gerakan benda yang bergerak, selain bendanya diciptakan oleh Allah, gerakannya juga diciptakan oleh Allah. Diatur semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah pencipta semua makhluk dan pencipta amal atau gerakan yang dilakukan oleh makhluk itu. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amal-amal kalian. Kita ciptaan Allah, amal kita juga ciptaan Allah. Bukankah kita beramal ini kehendak kita dan usaha kita? Kenapa amal kita disebut ciptaan Allah? Saya duduk begini dengan tangan begini, dengan kursi yang digoyang-goyang kayak begini. Kursinya memang harus goyang biar saya fleksibel bergerak ke sana kemari sehingga cangkeng tidak cangkel. Sehingga saya enjoy menikmati gitu ya. Bisa lihat ke kiri ada yang tidur tuh. Bisa lihat ke kanan ada yang ngobrol. Ada yang ngeluh tidur juga di kiri ada yang tidur, di kanan ada yang tidur. Tapi saya merasa bebas. Kalau diem kursinya nggak bisa gerak. 1,5 jam loh ya. Makanya kursi ini saya bawa dari Bandung langsung. Di Tasik ada yang begini? Pasti ada lah, tapi nggak akan kepikiran. Makanya dibawa kemana-mana, saya bawa ini di panggul. Ya. Sehingga bisa bertahan lama ngisinya. Nah, semua amalan kita ciptaan Allah. Walaupun kita yang berbuat. Kenapa saya begini-begini? Pertama saya ingin begini-begini biar cangkeng rada ada gerakan gitu ya. Yang kedua saya mampu. Makanya begini-beginilah saya. Kalau begitu gerakan saya begini ciptaan saya atau ciptaan Allah? Tetap ciptaan Allah. Kenapa tidak disebut ciptaan saya? Karena begini-begininya saya karena dua hal. Hal pertama adanya irodah atau masyiah atau kehendak dalam diri saya. Saya ingin begini-begini biar tidak cangkel. Kedua adanya istitoah, kemampuan saya. Saya mampu untuk begini-begini itu. Jangankan begini-begini, lari juga saya mampu gitu. Walaupun perutnya buncit, masih bisa lari. Tapi nggak jauh-jauh. Saya pikir ada yang sweet-sweet, itu bukan. Lalu kenapa saya punya kehendak, punya keinginan untuk begini-begini? Jawabannya karena kehendak itu diberikan oleh Allah.
Kenapa kita berkeinginan ini, berkeinginan itu, yang lain tidak punya keinginan untuk ini dan itu? Semua karena pemberian Allah. Saya ingin begini-begini, keinginan itu diberi oleh Allah. Saya ingin berdiri, keinginan berdiri itu dikasih oleh Allah. Saya ingin bicara begini, keinginan untuk bicara itu dikasih oleh Allah. Kalau enggak dikasih oleh Allah, saya tidak akan berkeinginan apapun. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin." Itu surah Al-Ikhlas atau surah Al-Kafirun? Surah apa? At-Takwir, ayat terakhir. Wa ma tasyauna, kalian tidak akan punya kehendak, tidak akan punya keinginan, illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin, kecuali Allah yang menghendaki kalian punya kehendak itu. Allah yang kasih kita berkehendak. Jadi kenapa saya ingin begini-begini, dikasih oleh Allah. Kedua, saya punya kemampuan. Yang ngasih kemampuan untuk begini-begini ke saya siapa? Allah. La haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Apa beda daya dan upaya? Kalau daya mah 4 huruf, kalau upaya mah 5 huruf. Ya enggak? Maknanya apa? Sama. Maknanya istita'ah. Yang ngasih saya untuk begini-begini kemampuan, yang ngasih kemampuan Allah. Allah memberi kehendak, Allah memberi kemampuan. Maka lahirlah amalan begini. Makanya disebut ciptaan Allah. Kalau Allah mau menciptakan amalan begini-begini pada diri saya dikasih keinginan, saya dikasih kemampuan, akhirnya lahirlah perbuatan begini dan begini. Faham apa mengerti? Paham dan mengerti, ya. Inilah 4 poin yang merupakan rincian dari beriman kita kepada takdir. 4 itu, pertama beriman kepada ilmu Allah, bahwa ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Baik makhluk ataupun kejadian, baik kejadian yang dulu, yang sedang ataupun yang akan datang, baik di alam nyata termasuk di alam gaib, baik yang besar banget ataupun yang kecil banget, semua diketahui oleh Allah. Kedua, semua yang diketahui oleh Allah sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dan ada 5 jenis tulisan takdir yang tadi diterangkan. Poin ketiga adalah beriman kepada masyiatullah, kehendak Allah, dengan makna apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Takdir ini kehendak Allah, dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi, dan apa yang tidak ditakdirkan mustahil terjadi. Tidak terjadinya sesuatu bukan karena ketidakmampuan Allah untuk mengadakannya, tapi disebabkan karena tidak menghendakinya Allah terhadap hal itu dengan hikmah tertentu. Dan poin terakhir, beriman kepada bahwa Allah pencipta segala sesuatu, pencipta makhluk, pencipta amalan seluruh makhluk, menciptakan semua yang bergerak dan menciptakan gerakan yang dilakukan oleh makhluk bergerak tadi, pencipta semua makhluk yang diam beserta diamnya makhluk tadi, dan seterusnya. Inilah 4 poin yang harus kita imani sebagai rincian detail dari iman kita kepada takdir, ya. Cukup sore hari ini sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.